Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategic intelligence, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Ini adalah edisi Sabtu Review. Apa kabar teman-teman? Masih dalam suasana liburan. Kemarin saudara-saudara kita yang Kristiani merayakan ibadah Natal, dan alhamdulillah situasi di Indonesia dalam situasi yang kondusif, damai, dan baik. Ini salah satunya juga karena usaha yang keras dari teman-teman yang sekarang berada di lapangan. Aparat keamanan, aparat intelijen, teman-teman Densus 88 yang terus bekerja siang malam meninggalkan keluarga untuk menjaga kedamaian di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai video ini, mari kita ucapkan terima kasih dulu kepada para petugas, mereka-mereka yang anonim, mereka-mereka yang sekarang berada di jalanan, di hutan, di mana saja di seluruh Indonesia, menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman hidup kita di masyarakat. Matur nuwun dan terus semangat bertugas, karena pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah melimpah kepada Anda semua, para petugas yang sekarang sedang bekerja keras di lapangan. Teman-teman, edisi kali ini kita membahas satu hal yang sangat dibicarakan sepanjang pekan ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah reshuffle kabinet yang dilakukan pada hari Rabu Pon. Tahu nggak kenapa Rabu Pon? Salah satunya adalah karena itu adalah bertepatan dengan weton Presiden Jokowi. Buat teman-teman yang belum tahu tentang apa itu weton, saya anjurkan untuk klik video kita yang ini. Saya pernah membuat satu video yang tentang memprediksi masa depan berdasarkan weton. Silahkan Anda klik di daftar video saya, cari yang judul itu, meramal masa depan berdasarkan weton. Nah, weton atau secara gampangnya adalah penanda kelahiran, itu diambil daripada saat seorang bayi dilahirkan di bumi ini. Nah, pada saat itu di Jawa mengenal yang disebut dengan 5 hari pasaran, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Nah, Bapak Presiden Jokowi lahir pada hari Rabu Pon. Maka kemudian ada semacam kepercayaan di Jawa bahwa melakukan sesuatu pada saat hari lahir itu, pada saat weton, itu akan membawa kebaikan. Nah, tentu ini salah satu budaya Jawa. Nah, dalam video kita dalam Sabtu Review ini mungkin teman-teman bertanya, loh Mas Ridwan kok kebetulan nggak pakai baju seragam, yakni baju kotak-kotak. Nah, ini agak ada ini teman-teman ya, saya dapat kiriman nih ceritanya, dapat kiriman kaos jumpa.id. Apa itu jumpa.id? Jumpa.id itu adalah satu penyedia layanan daring meeting atau meeting online yang dikelola oleh anak-anak Indonesia. Jadi ini perusahaan Indonesia. Kalau teman-teman biasa di era pandemi ini kan banyak menggunakan meeting online ya, baik itu untuk pembelajaran, rapat di kantor, ataupun sarana-sarana lain, silaturahmi dengan keluarga dan sanak famili. Biasanya ada provider-provider yang sudah ada, yang kita sering pakai, misalnya Google Meet, atau Zoom, atau aplikasi yang lain. Nah, jumpa.id ini adalah salah satu aplikasi online meeting yang didevelop oleh orang-orang insinyur, para ahli di Indonesia, dan sudah beroperasi di Indonesia. Jadi lebih secure. Ada banyak sekali manfaat, kelebihan-kelebihan dari jumpa.id, tapi teman-teman bisa cek secara detailnya, klik aja langsung ke websitenya www.jumpa.id. Ya, langsung aja kita bahas 6 menteri baru Kabinet Rabu Pon. Yang pertama adalah Pak
Budi Gunadi Sadikin. Kontroversial karena dianggap sebagai seorang menteri kesehatan yang tidak berbackground dokter. Tetapi tentu kita harus ingat, di negara-negara maju, ada di Selandia Baru misalnya atau Australia, tidak semua menteri kesehatan itu harus dijabat oleh seorang dokter. Jadi Pak Budi Gunadi Sadikin ini backgroundnya adalah secara pendidikan, beliau adalah ilmu fisika nuklir kalau nggak salah, dari Institut Teknologi Bandung. Dan dia lama sekali di perbankan sebagai seorang bankir, dan jabatan sebelum menjadi Menteri Kesehatan adalah Wakil Menteri BUMN. Tampaknya Bapak Presiden Jokowi ingin dalam konteks menangani COVID, pandemi yang belum berakhir ini, faktor manajerial, faktor pengelolaan anggaran itu menjadi salah satu prioritas utama dari Kementerian Kesehatan. Karena itu Pak Budi Gunadi yang kemudian dipercaya, dan beliau didampingi oleh seorang wakil yang sangat terkenal, yakni Dr. Dante, seorang yang cukup sangat terkenal di kalangan dokter di Indonesia sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Yang kedua teman-teman adalah Muhammad Lutfi atau Pak Lutfi. Beliau sebelumnya adalah Duta Besar untuk Amerika Serikat yang berkantor di Washington DC, Amerika Serikat, dan beliau kemudian dipanggil pulang untuk menjadi Menteri Perdagangan. Uniknya, Pak Lutfi dulu di era pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjabat juga sebagai Menteri Perdagangan. Artinya, secara pengalaman beliau jauh mempunyai pengalaman di bidang itu. Beliau juga pernah memimpin Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ada yang banyak bertanya, loh, kemarin waktu Pilpres Pak Lutfi mendukung siapa? Pak Lutfi waktu Pilpres diem-diem adalah relawan Pak Jokowi. Karena saat itu beliau punya acara yang rutin setiap hari Jumat, namanya Jumat Berkah. Ya teman-teman, lanjut ke menteri berikutnya. Menteri ketiga yang kita tahu bersama pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Beliau adalah Mas Sakti Wahyu Trenggono. Kenapa saya sebut Mas? Karena Mas Treng ini orangnya sangat familiar ya. Orangnya sangat, sangat gaul lah ya. Sangat gaul, mudah bergaul. Dan beliau juga pernah berkunjung ke rumah saya nih. Ini ada fotonya nih teman-teman. Nah ini tapi foto ini belum jadi menteri ya. Ini masih belum jadi menteri ya. Mohon maaf nih, saya menyambutnya dengan baju ala kadarnya. Ini foto Mas Treng ketika mengunjungi rumah saya sebelum beliau menjadi Wakil Menteri Pertahanan. Nah, Mas Treng ini dulu dikenal sebagai pengusaha tower ya. Dia adalah big boss-nya Tower Indonesia yang memegang seluruh jaringan tower di seluruh Indonesia untuk Telkom. Dan beliau sudah membantu Pak Presiden Jokowi sejak tahun periode pertama sebenarnya, menjadi bendahara, waktu itu namanya Bendahara Rumah Cemara. Dan sempat dikabarkan akan menjadi Menteri BUMN saat itu periode pertama, tetapi akhirnya yang dipilih adalah Ibu Rini Sumarno. Dan sekarang beliau diamanai menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, yang kita tahu dengan kapasitas beliau sebagai seorang pengusaha besar, dengan akses dan jaringan beliau, moga-moga Kementerian KKP menjadi jauh lebih baik. Berikutnya, Mas Sandiaga Uno. Wah, ini menarik juga teman-teman. Kalau teman-teman follow Twitter saya, akan ada beberapa capturean video-video lama saya. Waktu itu, waktu era Pilpres ya, saya sudah meramalkan Mas Sandi akan menjadi Menteri Pariwisata. Tapi videonya mohon maaf tidak bisa saya tayangkan di sini karena nanti kita akan kena copyright. Karena videonya itu menjadi copyrightnya teman-teman Kompas TV. Teman-teman yang penasaran silahkan cek di akun Twitter saya. Termasuk buat teman-teman yang belum follow Twitter saya, yuk follow Twitter saya di akun Ridwan Jogja. Mas Sandiaga Uno selamat bergabung di pemerintahan Pak Jokowi menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke. Berikutnya teman-teman, Ibu Tri Risma hari ini. Nah, kalau teman-teman lagi-lagi mengikuti Twitter saya pada tanggal 9 Desember 2020 di akun Twitter saya sudah membuat polling. Setujukah netizen Bu Risma menjadi Menteri Sosial? Tampaknya saat itu tidak ada yang setuju teman-teman. Hanya berapa yang vote, sedikit sekali. Tetapi alhamdulillah
ternyata Pak Jokowi memilih Bu Risma menjadi Menteri Sosial. Ini penting karena Menteri Sosial sebelumnya tersangkut kasus korupsi yang sangat memalukan, yakni mengambil dana dari Bansos. Naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Moga-moga Bu Risma bisa mengembalikan marwah Kementerian Sosial dan benar-benar memberikan energinya, pengabdiannya yang selama ini 2 dekade di Surabaya sudah terbukti untuk kemaslahatan dan kemakmuran kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terakhir, yang keenam adalah seorang sahabat senior Kiai Haji Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah salah satu pengasuh pondok pesantren di Rembang. Beliau keponakannya Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang sering disebut sebagai Gus Mus, dan beliau sebelum menjadi Menteri Agama adalah Ketua Umum PP Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Nah, Gus Yakut ini saya sudah kenal lama, termasuk juga dengan teman-teman Ansor, misalnya dengan Kepala Ketua Densus 99 Ansor, Gus Nurujaman, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Kajian Strategis Ansor, teman-teman yang lain, Mas Isnaini, dan teman-teman Ansor yang lain. Ini sebuah harapan bagi kita di era pandemi seperti ini. Semoga Gus Yakut bisa memerankan posisi sebagai Menteri Agama yang mengayomi semua agama, yang kemudian sebagaimana yang dia sampaikan pada saat diumumkan di istana, beliau bilang bahwa kita ingin menjadikan agama ini sebagai sebuah inspirasi apapun agamanya. Nah, kita tunggu gebrakannya Gus Yakut, terutama bagaimana beliau bisa mengakses semua kelompok, semua ormas di Indonesia, baik ormas Islam maupun ormas di luar Islam, kumpul bareng, silaturahmi, dan berkomunikasi dengan baik. Jadi Gus Yakut perlu didampingi oleh orang-orang yang bisa mengakses ke semua kelompok. Kelompok kanan paling ekstrim, kemudian kelompok-kelompok tengah, kelompok-kelompok moderat. Beliau harus punya channel-channelnya, dan kita tahu beliau pasti punya jalur untuk itu. Teman-teman, dari 6 menteri baru itu, menteri mana yang teman-teman paling favorit? Ya, boleh dong tanya. Dari 6 menteri baru itu, menteri mana yang menurut teman-teman paling favorit? Dan apa harapan teman-teman ke para menteri itu? Ya, insya Allah ya, dengan sekecil kemampuan saya, sesederhana kemampuan saya sebagai YouTuber, harapan teman-teman di sini bisa kemudian kita coba salurkan kepada para menteri baru itu dengan berbagai cara yang mungkin kita bisa lakukan. Sekali lagi, silahkan teman-teman klik komentar, kolom komentar harapan kepada para menteri baru Kabinet Rabu Pon. Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari Sabtu ini. Semoga bermanfaat buat para subscriber channel YouTube Ridwan Jogja. Jangan lupa teman-teman, kalau mau daring meeting pakai jumpa.id, bisa dicek. Ini adalah salah satu penyedia layanan meeting online yang jauh lebih aman dan jauh lebih secure dari yang lainnya. Terima kasih sudah menyimak. Salam hangat untuk orang-orang yang Anda sayangi, dan salam intelijen.